Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pulang kampung, ingin berbincang-bincang sampai saya balik ke Jakarta gitu kan, sama Angku ya. Nah ini hari ini karena saya lama di rantau gitu kan, jadi sambil pulang itu nanya-nanyain masalah adat, terus saya ingin mempunyai menantu gitu kan. Jadi karena orang di Jakarta sama di sini tentu beda-beda karakter, beda-beda sifat. Tentu kita yang namanya keponakan Angku ini ya wajar aja, saya pengen tahu gitu kan apa saja gitu. Jadi saya mau menanya itu bagaimana cara-cara tipe-tipe perempuan di ranah Minang ini. Ya baiklah, Nak Yusra, nah, selamat datang di kembali pulang kampung Ya. setelah sekian lama merantau. Ya begini, kalau gadis di Minang ini atau wanita di Minang ini sama kayaknya wanita di mana-mana saja. Ya kalau di Minangkabau ini tentu ada kekhususannya. Artinya kalau kita lihat terkontaminasinya sama-sama ngetren dengan HP, dengan segala sesuatunya, dengan jarinya itu main gadget, sama. Tidak beda, cuma itulah paradigmanya sekarang. Nah, kalau kita lihat kalau di Minang nih ada kekhususannya. Jadi karena gadis di Minang ini itu harus ikut aturan adat, ada mamaknya. Contohnya gimana itu, Ko? Ya contohnya misalnya ketika misalnya seorang itu mama itu atau pamannya mau mencarikan dia seorang menantu kan, jadi dia tentu harus ditanya dulu ya, bisa saja dengan marese istilahnya, ditanya dulu secara diutus orang untuk menanyakan bagaimana pribadi yang si cowok ini, ataupun sebaliknya bagaimana kira-kira yang si cewek Minang ini gitu kan. Kalau masalah diutus itu apakah itu dari pihak kita atau orang lain, itu bagaimana itu? Ya bisa saja misalnya ya katakanlah meninjau dulu, melihat keadaan awalnya, mana tahu ya katakanlah si cowok itu sudah ada punya istilah kalau model anak sekarang ini pacar namanya ya. Apakah sudah punya pacar atau belum gitu kan. Begitupun yang perempuan, apa sudah ada pula cowok pendampingnya, tentu ditinjau dulu. Dia mama ini bisa nyuruh orang, bukan mama itu sendiri, dia harus nyuruh orang, misalnya menanyakan mungkin ke tetangga atau bagaimana kan. Atau bisa juga yang kedua dengan sambil lewat, misalnya sambil duduk di kedai, si Buyong tuh belum, kabarnya masih lajang ya, kayak gitu. Atau si Upi itu kabarnya masih gadis itu ya, baru tamat sekolah itu atau tamat kuliah ya. Mencari menantu di Minangkabau ini tidak selalu pacaran gitu ya, Go? Ya, kalau sebetulnya kalau pacaran itu ya namanya adat Minang ini kan kental dengan agama. Jadi sementara dalam agama kita itu kan tidak boleh pacaran. Iya. Nah itu kan ngetrennya orang-orang sekarang aja kan. Jadi kalau di Minang itu ya adat yang namanya orang yang beradat, yang bersandikan agama itu adat basandi sarak basandi kitabullah kata falsafahnya itu kan. Ya dia harus itu tidak ada sebetulnya, cuma yang ada itu mungkin mamak-mamaknya yang meninjau, yang melihat keadaan. Lalu bagaimana ya dipertemukan mereka, ada cocok enggak nih orang ini, gitu aja. Nah kalau seandainya kita mencari calon menantu itu, kita kan harus mempunyai sikapnya gitu kan. Nah itu sikapnya itu dari segi apa kita nyanyi? Ya yang pertama tentu kriteria kita dalam memilihnya itu kita lihat agamanya dulu. Kita lihat agamanya kan. Jadi karena segala sesuatu di Minang ini kan tolak ukurnya itu agama. Artinya sumber agama itu kan Al-Quran dan hadis. Jadi artinya dia
seagama enggak dengan kita. Yang cowok itu apa agamanya? Yang si Upia ini apa agamanya? Jangan-jangan si Upia ini Kristen. Nah, lalu kita kawin dengan Kristen kan? Atau non Islam lah pokoknya gitu. Jadi Itu memang yang harus, pertama, agama itu kalau dia di Minangkabau ini harus sesuai gitu. harus seagama, ya harus seagama. Kalau yang selanjutnya itu dari segi agama, segi apa lagi gitu? Ya, kemudian yang kedua barangkali mungkin bagaimana si yang kita ambil mau itu sebagai menantu kita itu kan ya seorang mama itu atau seorang ayah itu lihat dulu bagaimana sayang enggak dia sama orang tuanya. Gitu. Kenapa itu seperti itu kok harus sayang? Kita mau cari calon menantu gitu kan harus sayang pula sama orang tua gitu. Iya, karena begini, kalau dia tidak sayang sama orang tuanya, itu mustahil dia akan menyayangi orang tua kita kan? Iya. Tapi kalau kita lihat, kita tinjau mungkin lewat orang, dia santun sama ibunya, santun sama ayahnya, kerja di rumah dia, kerjakan gitu kan. Lalu kita jadikan istri dia, itu kan otomatis dia juga kemungkinan besar dia akan sayang, menyayangi orang tua kita juga. Menyayangi itu yang selanjutnya gitu kan kok. Cara untuk calon menantu itu dari segi apa kita melihatkan wataknya itu menyayangi gitu kan. Soalnya kan kita belum nikah gitu. Belum sah dengan anak kita atau belum jadi menantu kita. Jadi dari segi mana kita melihat dia sayang sama kita itu kok? Ya tentu kita melihat data awalnya dia itu sayang dengan orang tua itu tadi karena ada kan kita tinjau lewat tetangganya, mungkin temannya, temannya kan bagaimana siapa tuh ngeloknya baik gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau dia sudah sayang dengan orang tuanya, otomatis dia sayang sama orang tua kita dan itu pun sayang sama kita sebagai suaminya nanti kan. Nah kalau itu kan dari segi orang kita bertanya, terkadang kan ada kayak seseorang itu kan belum meyakinkan bagi dia bahwasanya tetangganya itu mengatakan begini-begini. Untuk meyakinkan hati kita ini bagaimana kok gitu kan? Ini susah juga ini kan masalahnya kan. Soalnya kan kita mencari menantu itu yang sayang sama anak kita juga, sayang sama kita. Tujuannya kita mencari menantu itu kan menjalin silaturahmi gitu kan. Jangan sampai setahun atau sebulan 2 bulan anak kita udah cerai gitu kan. Satu anak, 2 anak, ancap udah mulai, pertengkaran udah dimulai. Terkadang kan sebagian rumah tangga itu kan saya lihat gitu kan dari segi ekonomi yang melemah dia bertengkar, dari segi apa sajalah bertengkar. Makanya saya lebih pulang kampung ini nanya sama Angku lebih berhati-hati untuk mencari calon menantu itu yang baik itu bagaimana. Yang baik itu mungkin nggak ada Angku ya, tapi ya mencari yang terbaik itu agak susah, mencari yang baik itu agak susah. Tapi setidaknya dari dia buruk bisa untuk belajar kan yang baik, kelebihan. Betul, kan tadi seperti kita bertanya mungkin kepada temannya gitu itu mah seperti Nak Yusra ini pulang dari rantau, lalu di kampung ini kan ada beberapa hari. Nah beberapa hari di kampung ini ya bisa Nak Yusra kan bisa lewat ke depan rumahnya misalnya, dia lagi nyapu rumah, dia sedang bantuin orang tuanya, ini baik juga nih, walaupun itu tidak 100% ya menjamin dia terhadap kita, tapi data awalnya kita udah ada gitu. Nah, jadi untuk cara mencari calon menantu itu kan ada 2, aku bilang yang pertama agama, yang kedua sayang sama istri dan sama mertua, yang ketiga itu apa kok? Masih adakah gitu kan? Ya mungkin berikutnya itu kita lihat dulu bibit, bobot dan bebetnya, artinya kan keturunannya. Ini pastinya bibitnya, kalau bibit itu biasanya tampang ya. Istilahnya kan condong mato, kata orang Minang condong mato kanan rancak, condong salero kanan lama. Tentu yang cantik kita cari dulu. Dari segi bobot bebet bibitnya itu dari siapa kita bertanya gitu? Tentu dari yang
ya dari masyarakat kan udah tahu bagaimana keturunannya, apakah dia bapaknya itu dulu seorang yang pezina atau bagai peminum gitu kan, kita bisa tahu dari masyarakat. Nah itu kan dari bobot bebet bibitnya itu, apakah itu menjamin gitu Bu? Iya. Setelah orang itu kan semuanya itu kan nggak sempurna gitu, Betul. ya. Ya. Terkadang dia di masa mudanya seperti itu, mana tahu dia sudah punya anak, anaknya udah besar-besar, dia berubah. Tobat Itu apa itu solusinya yang bagus Bu? Kan kita itu nggak boleh memandang orang itu sebelah mata kata orang kan. Jadi terkadang kita kan dengan masa lalu orang tuanya, dengan kita mau meminang mau mencari menantu yang namanya si Dila itu, kata orang kita tanyakan tetangga-tangganya bahwasanya ayahnya begini, mamanya begini, sedangkan di saat kita mau meminang itu ayah dengan mamanya udah bertobat gitu kan. Itu apa yang harus kita lakukan tuh? Bagaimana kita untuk menganalisis baik buruknya seseorang itu gitu kan. Ya, walaupun tidak 100% ya, kita misalnya si Dila itu taruhlah si Dila itu baik, bapaknya dulu mungkin seorang penjudi atau peminum, kan mungkin dia sekarang bapak si Dila itu udah tobat kan. Nah, jadi kan bisa kita tahu dari masyarakat kan, udah kita tanya, kita lihat mungkin kan, oh bapaknya tuh udah rajin ke surau gitu kan. Nah, jadi artinya sedapatnya kita walaupun bapaknya seperti itu, saya kira juga walaupun tidak 100% ya, tidak 100% juga anaknya jahat seperti kelakuan bapaknya, enggak, tapi kan sedapatnya ya orang yang baik-baik. Soalnya kan kebanyakan ya seperti itu. Ya ada orang yang tobat. Jadi kan supaya saya lebih jelas gitu kan, Ya. supaya saya tidak dapat kucing dalam karung kata Ya, itu ya. Nah, itu kan udah ada 3 karakter yang aku sebutkan. Yang keempat itu ada kan gitu kan, karakter selanjutnya gitu. Nah, mungkin salah satu kriteria mencari mantu itu juga lihatlah dia itu enggak kikir, enggak pelit. Ya, misalnya ada di depan rumahnya ada pohon mangga, lalu ada anak minta, bagaimana dia mau enggak dia memberi gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kita punya istri atau punya suami yang pelit, ada pengemis yang pokoknya mau memberi, jangankan dia mau memberi untuk orang lain, bersedekah, untuk kita membantu orang tua kita saja udah begini dia kan, udah bengkak ini ya. Karena itu kan, itu kita lihat, janganlah sampai kita mencari menantu itu yang pelit ya. Kita bisa lihat itu. Nah, itu kan kata aku jangan kikir, jangan pelit gitu kan. Dari segi apa kita melihatnya, sedangkan mereka itu kan belum menjadi menantu gitu kan, belum menjadi seorang istri atau suami gitu kan. Tentu kita nggak tahu gitu Ya, kan. Pelit enggaknya seseorang tentu kita nggak tahu kok. Ya. Jadi bagaimana gitu? Tapi ada pepatah Minang juga, cucuran nato itu jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, kita bisa lihat kalau bapaknya itu dermawan, tuh ibunya ya kemungkinan anaknya juga tidak pelit gitu kan. Apakah itu bisa juga saya dengar yang ya, orang mau tunangan itu gitu kan, jadi dia suruhlah bawalah dulu calon kamu ke sana, apakah itu bisa engkau? Kalau menurut agama itu kan nggak boleh. Iya, Kalau menurut adat itu disuruh gitu, itu apa solusinya? Ya, artinya itu boleh juga itu, tapi harus ada pengiringnya, bisa bawa anak kecil atau apa, jangan berdua-duaan aja gitu kan. Mungkin ada muhrimnya kita bawa gitu kan. Untuk ya kita kan sambil ninjau-ninjau ini kan. Ninjau. Yang Ya, apa kata itu? orang seperti itu kok, kalau seandainya kita bawa gitu kan, apa aja yang dimintanya sana kita bisa nilai. Iya. Nah. Tapi kalau misalnya kita bawa, dia kan ada adiknya tuh. Iya. Kita bawa dia makan bakso gitu kan. Lalu, "Bang, udah makan bakso ini, makan es jeruk kita, Bang. Habis ini kita nonton, Bang. Habis ini banyak, istilah orang Minang, banyak kanda." Nah, itu kan di bagian harusnya dermawan gitu. Ya. Dengan pikir
berpikir. Ya. Yang selanjutnya masih adakah Ngko untuk tips-tips untuk selanjutnya kriteria mencari menantu itu bagaimana gitu? Masih adakah gitu? Ya, yang berikutnya mungkin mau cari menantu tuh yang enggaklah yang berwawasan luas lah. Artinya Kenapa itu? ya karena dia kan menjalani kehidupan itu harus dengan ilmu. Segala sesuatunya dengan ilmu. Kan misal walaupun dia itu tidak sarjana, bukan kriteria sarjana maksudnya berilmu itu, tapi setidaknya dia paham. Misalnya dia walaupun dia seorang petani, tapi dia paham bagaimana cara bertanam padi yang baik. Itu kan berilmu, punya wawasan luas. Ya, supaya nanti kalau kita sudah berumah tangga nanti, kita tidak sedikit-sedikit tergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua, kalau ada permasalahan, ada persoalan di dalam rumah tangga kita, kan bisa kita selesaikan dengan keilmuan kita gitu. Jadi itulah gunanya yang namanya Iya. berwawasan tuh yang Bakat tuh orang Minang itu panaki pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang ambil ikan niru. Nan satiti jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Jadi, alam ini sebetulnya sumber pengetahuan. Jadi semuanya itu kita bisa belajar dari alam, dari guru, berarti yang gue. Untuk selanjutnya tuh kan itu mempunyai wawasan luas. Ya, wawasan luas. Apakah masih ada gitu kok untuk mencari calon mantu tuh selanjutnya kriterianya yang harus kita ketahui gitu kan? Ya mungkin yang berikutnya cari menantu itu yang harus sopan lah. Karena etika ini, kesopanan ini kan mutlak. Jangan-jangan dia etika peperangan yang sopan ini sangat menentukan kehidupan rumah tangga. Artinya etika dia bergaul itu jangan-jangan nanti ketika dia sudah dengan kita, kemudian kita pergi bekerja, lalu dia masukkan laki-laki ke rumah. Kecolongan lah kita kan. Nah, kita harus itu butuh yang namanya harus bertingkah laku sopan. Bertingkah laku itu harus ditekankan yang koya. Ya. Terus selanjutnya apakah masih ada gitu kok yang harus saya ketahui tentang mencari calon menantu itu apa lagi gitu masih ada? Nah, yang berikutnya itu saya kira gini, seorang menantu itu sudah bekerja atau walaupun dia belum bekerja, tapi dia mau untuk bekerja keras. Jadi istilahnya itu dia capek kaki ringan tangan kata orang Minang. Artinya tidak pemalas. Jadi itu kriteria juga. Namanya nantinya saya kan akan mempunyai anak perempuan, akan mempunyai anak laki-laki gitu kan Bu ya. Kriteria untuk mencari seorang laki-laki itu apa saja tipe-tipenya yang harus ditekankan gitu kan. Harus semuanya itu kan kita nggak ada yang mencari yang sempurna, itu nggak ada. Yang harus item-item utamanya yang harus dimenonjolkan untuk laki-laki itu pandainya di ranah Minang ini harus bagaimana. Artinya kalau kita mau mencari mantu laki-laki misalnya, ya jangan kita cari orang yang istilah orang Minang itu pancang kuang. Istilah pancang kuang ini apa namanya? Bare iku ada bare iku. Jadi maksudnya itu ada kerja tapi dia tidak mau, harus pilih-pilih kerja gitu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi karena dia yang akan memberi nafkah keluarganya, sementara dia malas kan. Terus apa lagi Bu masih adakah gitu yang harus ditonjolkan terlebih dahulu? Kalau yang lain itu kan sesuai dengan nantinya dia berkeluarga baru dia matang gitu kan. Ya, yang berikutnya mungkin cari mantu itu ya harus bertanggung jawab lah. Karena tanggung jawab itu kata orang itu kan, kata orang Minang itu kalau paku kacang balimbiang tampur ruang lenggok-lenggokan lalu bau kasar waso itu anak dipangku keponakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan, tenggang adai. Dan jadi artinya dia bertanggung jawab, dia juga sekaligus mungkin kriteria bertanggung jawab itu identik dengan mengayomi.
Jadi dia seorang pemimpin, kepala keluarga, mantu kita itu. Iya. Ibarat seorang pengembala ternak. Jadi bagaimana seorang pengembala itu menjaga ternaknya. Nah, seorang mantu laki-laki kita itu bagaimana dia bisa nantinya menjaga anak kita, cucu kita, dari berbagai masalah misalnya. Nah, itu kan dari segi kriteria yang di laki-laki. Ya. Kalau yang dari segi perempuan, apa yang harus ditonjolkan kalau untuk mencari calon menantu itu apa engkau gitu kan? Perempuan itu apakah harus bisa masak, harus bisa apalah gitu, apa kira-kira engkau? Ya kalau yang untuk perempuan kita punya mantu ya carilah mantu yang tidak istilah orang Minang itu ndak wanita jalang. Ndak wanita jalang itu adalah wanita yang kerjanya setiap hari itu ngukur jalan aja, ilir mudik, nggak tahu kewajiban dia sebagai istri ya gitu. Kemudian juga dia harus pandai juga masak, karena masakan istri itu adalah kekuatan bagi suami. Suami capek-capek ada hidangan dari istri, wah enak sekali. Nah, kan itu harus perlu itu yang perlu juga. Nah, itu salah satu support untuk rumah tangga itu bagus. Kan? Mungkin perbincangan yang masalah ini alhamdulillah saya cukup mengerti gitu kan. Nah, para saudara-saudara semua, alhamdulillah Angku Dato Sakti ponakannya pulang dari Jakarta gitu kan. Alhamdulillah bertanya sama Angku, alhamdulillah udah mulai mengerti lah gitu kan. Jadi yang pertama itu kita harus mencari agamanya yang yang kedua dia harus sayang sama orang tua, sayang sama suami istri yang ya. Yang bibit ketiga bobotnya mempunyai wawasan luas. Yang keempat harus mempunyai bibit bobotnya yang jelas. Yang kelima kesopanannya. Yang keenam apa tadi? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Inilah pemirsa yang harus kita ketahui 6 gitu kan. Yang perlunya adalah agama dan tanggung jawab bagaimana kita ingin mencari calon menantu Yangku ya. Nah, terima kasih Yangku. Ya, mudah-mudahan bisa dapat menantu yang baik. Iya, gitu kan. Saya nanya gini kan, pulang kampung ini mudah-mudahan selesailah masalah adat ini. Nanya sering sama Angku gitu kan. Nah, jadi kepada sanak saudara jangan bosan-bosan kalau seandainya pulang kampung gitu kan, carilah mama kita gitu kan. Kalau seandainya kita nggak tahu masalah adat, masalah mencari calon menantu gitu kan, kita kan kalau orang Minang ini kan mempunyai mama gitu kan, kita cari gitu kan. Yangku ya. Yangku, terima kasih Yangku. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu Angku, diberikan oleh Allah kesehatan Yangku. Amin. Nah, kepada saudara semua, nah dicoba menanam mumbang ko untuang jadi kalapo, ko indak kagulai randang kagulai cubada jadi juga. Dicoba-coba mandayuah bidua ke sebarang, ko dak sampai maafkan aku. Tungkek galah dirajo sitawa di balik pakan, kok salah tobaitlah ambo, kok bana sama kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not.